Rusia resmi keluar dari perundingan di Jenewa hari ini, sehingga pertemuan hanya diikuti delegasi Ukraina dan Amerika. Dari Amerika, selain Stephen Witkoff dan Kushner, Menteri Keuangan AS Scott Bessent juga hadir dalam perundingan. Ngomong-ngomong, Bessent adalah pendukung kuat Ukraina di dalam pemerintahan Trump. Namun, pernyataan Stephen Witkoff pada hari Minggu yang akan saya ceritakan hari ini, ditambah dengan format pertemuan di Jenewa itu sendiri, mengisyaratkan bahwa Ukraina sekali lagi akan dicoba, untuk diberi beberapa bonus ekonomi agar Ukraina berhenti seperti yang dikatakan Stephen Witkoff pada hari Minggu terus-menerus membicarakan soal martabat. Jadi, Ukraina diminta menyerahkan Donbas ke Putin dan Trump Zelensky juga membahas hal ini. Lalu bagaimana situasi saat ini? Di Kremlin, mereka menyatakan bahwa mereka tidak melihat adanya manfaat dalam pertemuan antara Putin dan Zelensky. Putin kembali mengundang Zelensky ke Moskow seperti burung beo, namun Zelensky tentu tak akan datang. Delegasi Ukraina dan Amerika hari ini membahas Prosperity Package, yaitu mekanisme dukungan ekonomi, pemulihan Ukraina, alat investasi, dan kerjasama jangka panjang. Dan untuk itu, omong-omong, dibutuhkan juga Scott Bessent. Pada saat yang sama, Ukraina juga terus bernegosiasi dengan pihak Rusia, bahkan ketika mereka tidak datang ke Jenewa. Rudal Flamingo makin sering menyerang objek militer strategis Rusia jauh di garis belakang negara itu. Nama saya Oleksi Peci. Mari bahas topik ini bersama, tapi sebelumnya tolong subscribe, like, dan komentar di episode ini, serta ikuti saluran Telegram saya, Peci News. Tautan ada di deskripsi video, kami publikasikan berita terbaru segera setelah diterima. Hari ini, Rusia resmi keluar dari perundingan. Seperti yang mungkin Anda ingat, awalnya hari ini di Jenewa dijadwalkan pertemuan tiga pihak antara AS, Rusia, dan Ukraina. Sudah diumumkan bahwa pertemuan ini akan bersamaan dengan perundingan Iran. Kemarin diketahui delegasi Rusia tidak hadir di Jenewa, sehingga pertemuan ISM dan Ukraina menjadi bilateral dan dipindah ke awal Maret. Kremlin tidak menyebutkan alasan pemindahan ini. Namun, melihat bagaimana Vladimir Putin membuat cerita kacau dari rencana Kiev meledakkan Turk Stream hingga klaim Prancis dan Inggris memberi senjata nuklir ke Ukraina, Rusia sengaja mengulur waktu dan mencari alasan menggagalkan negosiasi. Volodymyr Zelensky menegaskan pertemuan dengan delegasi Rusia di Jenewa hari ini batal. Dari pihak Amerika, selain Witkoff dan Kushner, Menteri Keuangan AS Scott Bessent juga terlibat dalam negosiasi. Namun, pernyataan Witkoff pada Minggu serta format seperti ini ditambah negosiasi di Jenewa dengan Scott Bessent, seolah-olah memberi isyarat kepada kita bahwa sekarang mereka akan mencoba menawarkan beberapa keuntungan ekonomi kepada Ukraina agar Ukraina akhirnya mau melepaskan Donbas. Saya ingin mengingatkan apa yang dikatakan Stephen Witkoff pada hari Minggu, sehingga saya bilang suasana negosiasi ini kurang positif. Di siaran Fox News, Witkoff memberikan wawancara kepada Lara Trump. Lara Trump adalah istri Eric Trump, putra tengah Donald, sehingga ia menantu Donald Trump. Bahkan dia pun sadar masalah ada pada Putin. Saya sudah buat episode khusus tentang ini, silakan tonton di kanal YouTube. Berikut kutipan pernyataan Stephen Witkoff dari wawancara ini. Perang ini bodoh, mereka bertengkar soal wilayah, semua bicara harga diri. Tapi apa gunanya jika banyak terjadi pembunuhan? Kami mempertemukan keduanya, hasilnya berdampak positif. Dan tidak terlihat seperti mereka ingin berperang satu sama lain. Saya tidak berpikir mereka mau. Yang terjadi di tingkat para pemimpin, mereka kesulitan untuk menyelesaikan kesepakatan. Intinya, Stephen Witkoff menyarankan agar Ukraina melupakan Donbas dan menyerahkan wilayah itu kepada Putin tanpa keras kepala soal harga diri. Putin sudah berjanji jika diizinkan mencuri Donbas, si pencuri botak dari Kremlin itu tak akan lanjutkan perang. Masalahnya, Vladimir Putin ingin menghapus Ukraina dan rakyatnya, dan segala sampah Rusia ini telah berulang kali menyatakan hal ini. Masalahnya juga tidak hanya di Donbas. Selain itu, Witkoff menyatakan ia tidak yakin kedua pihak ingin berperang. Jadi, kalau orang Rusia tidak mau berperang, kenapa mereka memulai perang ini sejak awal, di mana logikanya kalau mereka memang tidak mau berperang, ya sudah, kemasi saja barang-barang mereka dan pergi dari tanah suci Ukraina, pergi saja, cukup kumpulkan barang, keluar dan selesai, perang pun berakhir. Perang tidak akan berlanjut kalau mereka tidak mau berperang, untuk apa mereka berperang?
Pertanyaannya untuk orang Ukraina, kenapa orang Ukraina berperang? Karena kalau tidak, negara mereka tidak akan ada. Orang Ukraina akan dimusnahkan begitu saja oleh orang Rusia yang kotor itu. Menurut Witkoff, mereka tidak mau maju atau berperang. Witkoff juga menyebut hal terpenting adalah ada kutipan pada hari Minggu. Saya bersama Jared Kushner telah membuat tawaran kepada kedua belah pihak yang akan membuat mereka duduk bersama dalam 3 minggu ke depan dan mungkin bahkan menghasilkan pertemuan puncak antara Zelensky dan Putin. Mungkin nanti akan ada pertemuan 3 pihak dengan Trump, kita tunggu saja. Hari ini Witkoff dan Kushner bertemu delegasi Ukraina. Inilah bagian paling menarik dari tawaran yang dibahas Stephen Witkoff. Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina Rustem Umerov menyatakan Ukraina akan diwakili olehnya Ketua Fraksi Pelayan Rakyat David Arakamia, Menteri Ekonomi Oleksiy Sobolev, serta Wakil Pertama Menteri Kebijakan Sosial Daria Marchak. Dari pihak Amerika akan hadir Menteri Keuangan Alcides Scott Bessent. Berikut kutipan dari Umerov. Bersama tim ekonomi pemerintah, kami membahas secara rinci prosperity package, mekanisme ekonomi, dukungan dan pemulihan ekonomi Ukraina, serta cara menarik investasi dan kerja sama jangka panjang. Akan dibahas juga persiapan putaran berikut perundingan trilateral dengan Federasi Rusia, jalur kemanusiaan, dan isu pertukaran. Kami berharap ada hasil konkret soal pemulangan warga kami. Saya rasa hari ini Ukraina akan ditawari bonus ekonomi agar mau menyerahkan Donbas ke Putin. Inilah tawaran yang dibahas Witkoff minggu lalu. Tapi kita juga harus paham bahwa Amerika juga sedang menyiapkan beberapa bonus ekonomi untuk Rusia. Karena diketahui bahwa perwakilan Rusia, Kirill Dmitriev, juga berada di Jenewa hari ini dan dia dijadwalkan mengadakan pembicaraan terpisah dengan Witkoff dan Kushner. Saya bilang Dmitriev berkeliaran di Jenewa karena menurut saya orang Rusia seperti mereka tak pantas masuk dunia beradab. Lihat komentar orang Rusia di bawah video saya, mereka menunjukkan sifat aslinya. Mereka tidak pantas berada di dunia beradab. Tapi di saat yang sama, juru bicara Putin, Peskov, kembali menyatakan bahwa pertemuan pribadi antara Trump, Putin, dan Zelensky hanya mungkin terjadi jika kesepakatan sudah difinalisasi. Artinya, Ukraina harus menandatangani kesepakatan sesuai syarat Rusia. Tidak akan ada negosiasi awal dengan Zelensky, ujar Peskov. Itu jelas, kecuali bagi Witkoff dan Trump yang percaya perdamaian tercapai dalam sebulan. Jadi, hari ini lagi-lagi ada tekanan terhadap Ukraina karena Witkoff menganggap bahwa untuk mencapai kesepakatan cukup menyerahkan Donbas saja. Tentu saja itu bohong. Tuntutan Rusia bukan hanya Donbas, tapi juga mencakup 4 wilayah Ukraina yang mereka coba ambil. Ini mencakup penggulingan Zelensky, tuntutan budaya, bahasa, agama, dan lainnya. Dan ini pada dasarnya berarti Ukraina sepenuhnya berada di bawah kendali politik Rusia secara de facto menciptakan negara boneka, seperti yang terjadi dengan Belarus karena secara nominal Belarus seolah-olah berdaulat, tetapi secara de facto sudah lama sekali tidak berdaulat lagi. Belarus sepenuhnya berada di bawah kendali Moskow, itulah sebabnya Ukraina memberikan tekanan sendiri kepada Kremlin dengan menggunakan rudal Flamingo. Saya ingatkan, pada malam tanggal 21 Februari, orang-orang Rusia mengeluh bahwa di Votkinsk, di Udmurtia, terdengar suara keras, ya kita menyebutnya ledakan, mereka menyebutnya letupan. Sampai sekarang, itu karena orang Rusia yang ketakutan, yang, tidak boleh menyebutnya ledakan. Setelah itu, di media sosial muncul rekaman yang menunjukkan kebakaran dan asap di wilayah pabrik Votkinsk yang memproduksi rudal balistik antar benua. Akhirnya, Ukraina mengonfirmasi bahwa itu adalah serangan rudal Flamingo ke pabrik yang memproduksi rudal balistik Iskander, Oresnik, Yars, dan Bulava. Di sini saya akan berhenti sejenak. Tulis pendapat dan kesimpulan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan like video ini. Jika episode ini bermanfaat, Anda bisa mendukung channel YouTube ini secara finansial. Saya sangat berterima kasih. Anda bisa melakukannya dengan donasi apapun atau berlangganan berbayar melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini atau melalui kode QR yang ada di layar Anda. Itu saja, jaga diri Anda semuanya, sampai jumpa di kelanjutan berikutnya.